Hadis ini teman-teman sekalian, setelah saya telusuri karena cukup panjang, kita sebenarnya akan membahas kurang lebih 9 faedah yang kita akan ambil insyaAllah. Potongan pertama teman-teman sekalian yang kita ambil faedah yang luar biasa dari hadis ini, yaitu itsbat ala wujudillahi azza wa jalla. Dan ini hal yang mendasar yang harus diyakini dan diketahui oleh setiap manusia, yaitu penetapan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini bagaimana hadis qudsi ini menjelaskan dialog yang terjadi antara Allah Azza wa Jalla dengan ciptaannya Adam alaihissalam, bapak seluruh manusia. Ya. Dan ini pembicaraan ini teman-teman menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam. Jadi tidak mungkin ada manusia yang bisa memungkiri kalau dia adalah ciptaan Allah, karena manusia pertama saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini tentunya. Saya berharap teman-teman bisa membuka bersama saya, kita bisa melihat bukti-bukti banyak sekali ya. Kalau secara akal ya teman-teman sekalian, kita bisa melihat ke alam semesta ini. Dan ini sudah sering kami sampaikan pada saat menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ke alam semesta ini, kita akan apapun yang kita bisa lihat di langit sana, dari pergantian siang malam, dari turunnya hujan, burung-burung yang berterbangan, bintang-bintang yang miliaran jumlahnya, gemerlapan dengan luar biasa indahnya kalau malam hari gitu kan. Bahkan kadang-kadang seperti membentuk rupa-rupa tertentu, tapi yang jelas itu tidak penting buat kita. Intinya adalah bintang-bintang ini, maksudnya rupanya ya. Yang penting adalah bintang-bintang tersebut yang dipelajari oleh para ilmuwan dikatakan miliaran jumlahnya. Bahkan saya pernah lihat satu foto yang diambil dan itu disebarluaskan setahu saya oleh NASA ya, tentang bagaimana butiran-butiran bintang yang sangat banyak seperti pasir di padang pasir di langit sana, dan ternyata ada butiran yang sangat kecil dan mereka mengatakan inilah bumi yang hidup di dalamnya atau di atasnya kurang lebih 7 miliar manusia selain daripada makhluk yang lain. Begitu juga dengan di bumi ini, apapun yang terjangkau oleh mata kita, manusia dengan beragam macam warna kulit, paras wajah, bahasa, postur tubuh dan segala macam. Begitu juga dengan keajaiban yang luar biasa ada di sekitar mereka, misalnya makanan dan segala macam. Begitu juga dengan hewan-hewan, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, dengan karakteristik dan dengan warna, dengan postur dan segala macam lah, postur maksud saya. Itu semua luar biasa ya, keajaiban itu. Begitu juga dengan di lautan yang miliaran jumlahnya jenis hewan-hewan di sana, dari jenis ikan-ikanan dan yang lainnya. Semua itu teman-teman sekalian terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, menandakan tentang keberadaannya Sang Pencipta. Dan kita sebagai orang beriman diajarkan dan disampaikan namanya adalah Allah. Dan ini hal yang luar biasa bagi kita, karena kita langsung bisa mengetahui tentang nama Tuhan kita. Dan juga kita diajarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala bagaimana berhubungan dengannya, bagaimana melaksanakan perintahnya atau apa saja perintahnya, dan bagaimana juga dan apa saja larangannya ya, sehingga kita menghindarinya. Bahkan lengkap panjang lebar diceritakan tentang awal histori manusia diciptakan. Nah, termasuk bahasan kita juga ini bagaimana ayah kita Adam alaihissalam diciptakan, kemudian berbicara dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya juga teman-teman sekalian, apa akhir perjalanan kita nantinya di surga bagi orang yang beriman, dan semoga kita termasuk insya Allah dengan segala macam kenikmatan yang sudah dibeberkan panjang lebar oleh Sang Pencipta Allah SWT, sudah disampaikan ya dalam Al-Quran melalui Rasulnya utusannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga bagaimana akhir orang-orang munafik, orang musyrik, orang kafir itu di dalam neraka, dan bagaimana gambarannya neraka dengan segala macam hal yang menakutkan dan siksaan yang menyakitkan di sana ya. Apalagi mereka akan kekal di sana, wa na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dan keturunan kita dari api neraka. Maka semua ini teman-teman menunjukkan tentang ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan teman-teman, di listrik di rumah kita tidak mungkin kita bisa tiba-tiba ada tanpa ada yang memasangnya kan. Nah, seperti itu. Pasti manusia juga, orang-orang ateis, orang komunis, kalau mereka diajak ngomong, kira-kira di rumah Anda tiba-tiba bisa ada tanpa ada yang membangunnya. Listriknya tiba-tiba bisa ada
tombolnya sehingga Anda bisa nyalakan tanpa ada yang memasangnya, gitu kan. Begitu juga dengan bohlamnya, posisinya dan segala macam, pasti dia akan jawab tentu tidak mungkin. Akan ada seorang arsitek atau tukang yang memasang itu. Nah, jawaban ini sederhana. Kalau di rumah saja tempat dia tinggal, dia meyakini bahwasanya tidak mungkin ini semua ada tanpa ada yang membuatnya, maka bagaimana dengan alam semesta yang begitu besar ini? Saya kembali ingin mereview karena ini masalah tauhid, masalah yang paling mendasar teman-teman. Maka saya merasa kita coba tadabbur lagi kembali. Saya ajak teman-teman membuka surah Al-An'am, surah nomor 6, ayat 95 sampai 102. Ya, kita baca saja ayat ini, kemudian dengan terjemahannya. Tentu hampir seluruh isi Al-Quran mengisi atau berisi tentang pemberitahuan Allah SWT tentang dirinya, tentang hukum-hukumnya, tentang keadaan kita, ya, orang-orang sebelum kita dan yang kita butuhkan pada saat kita masih hidup dan apa yang akan terjadi nanti menjelang setelah kita meninggal dan hari kiamat. Semua itu panjang lebar. Tapi kita ingin coba fokus ke beberapa ayat yang seperti ini misalnya. Baik. Coba kita buka teman-teman sekalian surah Al-An'am, surah nomor 6, ayat 95 sampai 102. Ya. Semoga teman-teman bisa ikut untuk membukanya supaya lebih jelas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Al-An'am surah nomor 6 ayat 95 sampai 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 95-nya innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy dzalikumullah fa anna tufakun. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Anda kalau makan buah-buahan lihat bijinya. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir, lihat itu biji-bijian ya. Yang dari situ kalau kita tanam lagi di tanah akan tumbuh lagi. Apakah begitu saja prosesnya tanpa ada yang mengatur semua itu? Dan Allah mengatakan dia yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati seperti telur misalnya. Telur tidak bisa apa-apa, tapi tiba-tiba kalau kita biarkan diperam oleh induk ayam, misalnya telur ayam, maka akan keluar menjadi ayam yang bisa bernafas, bergerak dan jadi besar, bahkan dagingnya bisa kita nikmati kan gitu. Contoh saja gitu. Dan juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Apapun yang misalnya sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, benda yang sudah mati maka dia keluar. Misalnya kulit, biasa orang mengatakan kulit yang sudah mati ya. Kulit yang sudah rusak maka dia keluar. Lalu keluarlah kulit yang baru. Ya, dikeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini contoh-contoh saya, tentu banyak sekali contohnya. Yang memiliki sifat demikian ialah Allah. Mengapa? Lalu mengapa kamu berpaling? Maksudnya kenapa kamu masih menyembah selain Allah atau tidak meyakini keberadaannya? Lalu Allah ayat 96 juga berkata, Falikul isbahi wa ja'ala al-layla sakana wa syamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Dia Allah yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat. Bagaimana bisa kayak sekarang pagi ini matahari terbit, terang, kita semua bisa beraktivitas. Pagi ini adalah hal yang luar biasa, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sinar matahari menerangi sehingga seluruh makhluk, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan membutuhkannya. Dan begitu juga dengan malam datang, tiba-tiba matahari tidak ada atau cahaya matahari hilang di lokasi kita. Tentu ada yang mengaturnya gitu kan, sehingga datang malam dan kita dibuat mengantuk malam hari, lalu dipelajari oleh manusia, dianggap sehat kalau orang istirahat malam dan segala macam. Dan menjadikan matahari juga bulan untuk perhitungan, ya, berapa bulan gitu kan. Dan kita hitung semuanya, perhitungan ini sudah ada ilmunya sendiri ya. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ayat 97 Allah juga kenalkan lagi dirinya. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Dan dialah yang telah menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Bintang-bintang jadi petunjuk untuk bisa tahu arah mana ya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Maksudnya mau mencari tahu. Allah bukakan bagi dia jalan itu. Ayat 98 Allah bilang lagi, wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustauda' qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Dan dialah yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, maksudnya Adam alaihissalam. Maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan.
Bisa kita buat rumah, ada gudang, segala macam itu akhirnya punya ide untuk berputarnya kehidupan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang mengetahui. Maksudnya mau belajar. Dia mau tahu, Allah bukakan hatinya karena dasarnya manusia semua lahir dalam keadaan fitrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia lahir dalam keadaan fitrah. Dia mengenal Tuhannya. Dia tahu sebenarnya Tuhannya. Makanya tidak sulit untuk mendakwahkan agama Allah SWT kepada manusia gitu kan. Selama dia masih belum rusak fitrahnya, maka sangat mudah kita menyampaikan kepadanya. Lalu kemudian ayat 99 Allah jelaskan lagi keberadaannya dan besarannya. Wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Dan dialah Allah satu-satunya yang telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Dan kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Banyak tangkai-tangkainya, banyak buahnya bergelantungan. Dan kebun-kebun anggur. Ini teman-teman bisa coba sebentar habis ini membuka di Google tentang bagaimana panennya kurma. Lihat bagaimana mereka pohon-pohon kurma itu penuh dengan buah-buahan. Ini Allah ajak kita. Buah kurma maksudnya, Anda lihat bagaimana keajaiban itu. Terus buah-buah anggur yang bergelantungan dengan tinggal dipotong, diambil dan tertancap dengan rapi di tangkainya sehingga berkumpul di satu tangkai yang luar biasa indahnya. Sampai kadang-kadang manusia merasa bangga kalau bisa membuat imitasinya, mencontoh itu saja gitu kan. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Bentuknya, warnanya, rasanya. Perhatikanlah buahnya kata Allah. Di waktu pohonnya berbuah. Dan perhatikan pula kematangannya. Bagaimana dari kecil sampai mulai mengkal. Kemudian menjadi buah yang layak untuk dikonsumsi. Allah suruh kita berpikir. Apakah begitu saja dia? Bergerak di depan mata kita nih. Buah mangga misalnya di rumah. Dari kecil tiba-tiba besar. Jangan cuma sekedar udah matang, petik, makan, manis ya, selesai. Itu sangat standar sekali. Coba renungi teman-teman. Siapa yang buat pohon ini? Bagaimana dia bisa bergerak, bisa tumbuh. Walaupun dia tidak berbicara dengan kita. Allah suruh kita berpikir. Lihat buahnya kalau lagi berbuah. Lihat juga pada saat dia lagi matang, siap untuk dipanen. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ayat 100-nya. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Mereka minta tolong pada dewa ini, penjaga gua itu, apalah istilahnya gitu. Semua dari jin. Padahal Allah lah yang telah menciptakan jin-jin itu. Sama dengan kita makhluk. Dan mereka berbohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maka maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Ya, seperti orang-orang musyrik Mekah mengatakan malaikat adalah anak perempuannya Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Ya, alaihissalam. Ini semua kedustaan kata Allah SWT. Ya. Maha tinggi Allah dari sifat-sifat yang mereka berikan. Allah itu As-Samad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Allahus Samad, Allah yang segala hal itu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan. Karena kalau kita bilang Allah punya orang tua, siapa? Orang tua yang awalnya. Kalau kita bilang Allah juga beranak, punya keturunan, maka siapa keturunannya Allah SWT? Nah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak butuh pada siapapun. Itu sifat tingginya Allah SWT. 101. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah pencipta langit dan bumi, cipta dari tidak ada menjadi ada. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia Allah tidak mempunyai istri. Allah SWT sebenarnya tidak perlu menjelaskan ini kepada kita,
Tapi Allah ingin mengajak manusia agar berfikir. Orang-orang beriman tahu masalah itu, langsung beriman kepada Allah. Tapi Allah SWT mengajak manusia berfikir. Kalau kamu tanpa ada pasanganmu, bagaimana kau bisa punya anak? Sperma sendiri nggak mungkin, sel telur sendiri nggak mungkin. Maka Allah ajak berfikir. Jadi bukan berarti Allah punya istri, tidak. Gitu kan? Dia menciptakan segala sesuatu. Dan dia mengetahui segala sesuatu. 102-nya ini terakhir kita tutup dengan ini. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang memiliki sifat-sifat demikian, tidak bergantung pada siapapun, menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi, ialah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, tunduk padanya, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Ya. Tentu banyak sekali teman-teman ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang seperti ini ya. Dan kita cukupkan dengan ini insya Allah. Dan teman-teman bisa melihat banyak sekali bahasan kami dalam masalah ini dalam kajian Minhajul Muslim. Kita bahas di 4 pasal pertama di bab akidah tentang masalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Anda bisa masuk di playlist di YouTube ya kajian Minhajul Muslim. Anda bisa lihat di situ bagaimana Syekh Abu Bakar Jazair menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala secara dalil nakli, wahyu seperti ayat-ayat yang tadi kita bacakan dan juga secara akal manusia. Tidak mungkin ini semua ada tanpa ada yang mengatur dan menciptakan. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke yang kita ambil yang kedua dari hadis adalah masalah tashmitul atish atau tentang masalah bersin. Karena di sini ada potongan dalam hadis dikatakan waktu Allah SWT menciptakan Adam, lalu Adam bersin ya. Kemudian dia memuji Allah, mengatakan alhamdulillah. Lalu Allah mendoakan dia mengatakan yarhamuka rabbuk. Semoga Tuhanmu merahmatimu. Ya, ini namanya tashmit atish ya atau tashmit al-atish. Bagaimana orang yang bersin kalau memuji Allah kita disunnahkan untuk ya memuji Allah. Bagi yang bersin memuji Allah dan bagi yang ya mendengar mendoakan kebaikan. Baik, ada yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah bersin. Bersin ini luar biasa ya. Saya baca hasil penelitian itu, kecepatannya itu 160 km per jam kalau disilakan dengan kecepatan kendaraan ya. Itu luar biasa, bahkan tidak ada yang bisa menahan bersin itu. Berapa banyak penyakit-penyakit yang keluar dari situ. Ibnu Qayyim rahimahullah menitik beratkan juga masalah itu. Tentang masalah bakteri-bakteri yang keluar dan luar biasa bagaimana Allah menyelamatkan manusia dengan bersin itu. Sering kali kita lihat tentunya. Ya, dan ini menunjukkan ada pencipta yang mengaturnya sampai manusia pun tidak bisa menahannya. Ya. Baik, ada beberapa adab dalam bersin yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu takhfifus saut wa taqtiyatul wajh. Ya. Ini disebutkan dalam hadis ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya mengecilkan suara, jangan malah tambah dikeraskan teriak seakan-akan menunjukkan kehebatan dia dalam bersin. Ya, ada sebagian orang begitu bersin sampai mungkin semua rumah terdengar. Dia berusaha semaksimal mungkin mengecilkan suara dan juga menutup daerah wajah atau tempat hidung bersin. Ya. Disebutkan dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasha ghatta wajhu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautu ya wa ghadda biha sautu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Artinya Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersin maka beliau menutup wajahnya dengan tangannya ya, atau dengan bajunya ya. Dalam riwayat lain ujung bajunya sehingga bersinnya tidak kemana-mana gitu ya. Dan beliau mengecilkan suaranya. Kemudian yang kedua memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ada beberapa lafaz Anda begitu bersin mengatakan alhamdulillah. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Bisa juga alhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga disebutkan oleh Bukhari tapi bukan dalam sahih beliau tapi dalam kitab Adab Mufrad ya. Dan juga disahihkan oleh para ulama. Anda bisa bilang alhamdulillah, Anda bisa mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dalam riwayat yang kita pelajari, Nabi Adam AS mengatakan alhamdulillah gitu kan. Kemudian juga bisa alhamdulillahi ala kulli hal. Ini disebutkan riwayat Imam Ahmad. Ya, dan ini juga hadis yang sahih ya. Juga bisa sebagaimana hadis disebutkan Abu Daud dan Al-Hakim, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Tentu ini semua artinya kalau alhamdulillah tadi segala puji bagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu atau setiap keadaan. Itu riwayat yang ketiga tadi. Kemudian riwayat yang keempat, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah, puji-pujian yang banyak, yang baik, yang penuh dengan keberkahan ya di dalamnya, sebagaimana yang dicintai oleh Tuhan kami dan Ia ridhoi. Ini semua boleh kita ucapkan. Ini bagi orang yang bersin ya. Kemudian dalam hadis yang sebuah hadis yang sahih juga disebutkan, sesungguhnya Allah SWT mencintai kalau seseorang hamba bersin lalu memujinya, mengatakan alhamdulillah. Kemudian pelajaran yang ketiga teman-teman, ini pelajaran yang kedua, maksud saya adab ya, adabnya. Kita masih di pelajaran kedua dari hadis tentang masalah tashmitul atish atau bagaimana orang yang bersin itu punya adab-adab ya. Jadi yang pertama Anda mengecilkan suara dan menutup ya supaya tidak nyebar kemana-mana bersinnya. Dan di waktu kita sekarang sudah kita tahu subhanallah dengan adanya pandemi ini kita diajarkan bagaimana ini ya, ada masker, ada mungkin tisu dan segala macam. Kemudian mungkin kalau di masa kita sekarang ini kalau Anda bersin sembarangan Anda pasti akan ditegur oleh orang atau Anda membiarkan tidak ditutup ya. Seperti itulah. Kemudian yang kedua Anda memuji Allah SWT kalau Anda bersin. Yang ketiga adalah adabnya kita mendoakan orang yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala selama dia Muslim. Perbaiki atau garis bawahi selama dia Muslim ya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza atasha ahadukum falyakul alhamdulillah." Kalau salah seorang di antara kalian sedang bersin, hendaklah dia mengatakan alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Dan sebaiknya temannya, saudaranya atau temannya yang mendengar mengatakan semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamkallah, dan kalau saudaranya mengatakan semoga Allah merahmatimu, falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum. Maka orang yang didoakan tadi yang bersin itu kembali mengatakan semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Berapa banyak teman-teman kita lalaikan masalah ini di rumah. Istri atau suami bersin atau anak bersin tidak pernah diajarkan bilang alhamdulillah atau ingatkan ya, ataupun dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian mungkin orang yang di sekitarnya mendengar harusnya mengatakan yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Kalau perempuan yarhamkillah ya. Diajarkan, saya selalu tetapkan kepada anak-anak sehingga mereka harus dibiasakan ya memuji Allah SWT. Ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Kemudian adab yang keempat ya, tidak boleh mendoakan ini untuk orang kafir. Maka tadi saya bilang di poin ketiga tadi, adab yang ketiga hanya kepada Muslim ya. Karena disebutkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana al-yahud yata'atasun ya." Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamkumullah. Orang-orang Yahudi pernah bersin ya, atau mereka sengaja bersin di hadapan Rasulullah SAW ya. Dan mereka berharap beliau SAW mengucapkan semoga Allah merahmati kalian. Fayaqul, maka Nabi SAW justru mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan juga Bukhari dalam adab mufradnya. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan yarhamkullah untuk orang kafir. Ini adab juga. Tapi kalau dia bersin, ya, maka kita boleh mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum supaya dia dapat hidayah. Ini juga pelajaran supaya kita biasa mendoakan agar orang-orang yang belum masuk Islam mendapatkan hidayah. Siapa tahu doa kita diijabah oleh Allah SWT lalu kita panen pahalanya. Adab yang kelima dalam bersin, ya, kalau seandainya dia bersin lebih dari 3 kali, jadi kalau masih sekali, 2 kali, dia mengatakan bersin saya, alhamdulillah. Ternyata dia masih bersin lagi yang kedua, alhamdulillah, kita masih bisa mengatakan yarhamkallah. Nah, sampai 3 kali boleh, tapi kalau sudah lebih dari 3 kali, maka atau lebih dari 3 kali ya, maka Anda tidak perlu lagi yang lebih dari 3 kalinya mengatakan yarhamkallah. Ini termasuk adabnya. Sebagaimana dinukil dalam hadits Abu Daud bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza atasha ahadukum falyushammithu jalisuhu." Kalau seseorang antara kalian sedang bersin, maka yang sedang duduk bersamanya atau ada di sebelahnya mendoakan kebaikan. Kalau dia bilang alhamdulillah, maka kita mengatakan yarhamkullah tadi, yarhamkumullah
atau yarhamukallah, perempuan yarhamkillah, ya. Wa in zada ala thalathin fahuwa mazkum wala tushammitu ya ba'da thalath marrat, ya, ba'da thalathin marrat, ya. Jadi artinya kalau dia lebih dari 3 kali maka dia sedang flu, maka tidak usah lagi mendoakan setelah 3 kali. Ini termasuk adab yang harusnya diperhatikan dalam masalah bersin, ya. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, tentang masalah pelajaran yang kita ambil daripada hadis, ya. Jadi kita sudah bahas tadi tentang bukti hadis ini tentang peran Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua tentang masalah bersin karena Nabi Adam alaihissalam dikatakan bersin, ya. Kemudian yang ketiga adalah hukum salam. Karena begitu, ya, Nabi Adam alaihissalam sudah diciptakan dan bersin memuji Allah, lalu Allah SWT menyuruh menemui tadi malaikat dan menyuruh mengucapkan salam. Dan ini juga pelajaran penting, ya, bagaimana banyak orang melalaikan masalah hukum salam. Terlalu banyak keutamaan salam. Biasakan akhi dan ukhti, assalamualaikum, keselamatan buat kalian, warahmatullah, dan rahmat Allah, ya, semoga selalu diberikan kepadamu, wabarakatuh, dan semoga berkah Allah selalu ada bersamamu. Jadi ini dianjurkan untuk selalu diucapkan. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis pada saat seorang sahabat masuk dalam masjid lalu dia mengatakan assalamualaikum. Maka Nabi SAW jawab, lalu Nabi mengatakan orang ini dapat 10 pahala. Datang yang kedua mengatakan assalamualaikum warahmatullah, ditambah warahmatullah. Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan orang ini dapat 20 pahala. Datang orang ketiga kemudian dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dilengkapkan. Maka Nabi SAW menjawab dan Nabi mengatakan orang ini dapat 30 pahala, gitu kan. Jadi ini luar biasa, gitu. Dan juga bagaimana ada adab-adabnya, ya. Anda dianjurkan kalau Anda sedang berdiri, Anda mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Kemudian juga kalau Anda sedang berkendaraan, Anda salam kepada orang yang sedang jalan. Intinya teman-teman sekalian, hidupkan salam yang di rumah. Biasakan orang tua kalau masuk kamar anaknya ucapkan salam. Karena ini adalah salam. Allah SWT jadikan ini salam untuk kita, ya. Karena Nabi SAW mengatakan tadi, Allah berfirman kepada Adam, ini adalah salammu dan keturunanmu di antara mereka. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ada pahalanya. Bayangkan saja maknanya kalau Anda ucapkan suami setiap telepon atau nulis WA pada istri atau istri kepada suami atau orang tua pada anak-anak pada orang tua, semoga keselamatan selalu bersamamu. Assalamualaikum, begitu telepon, WA, ya apa saja. Warahmatullah, semoga selalu rahmat Allah datang padamu, karunia Allah, ya, rezeki Allah, wabarakatuh, dan semoga selalu mencukupi untukmu. Ini kan luar biasa kalau satu hari kita 10 kali ucapkan, berapa kali kita doakan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, lan tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu, ya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian juga tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai', maukah saya tunjukkan sesuatu, ma in fa'altumu, kalau kalian kerjakan tahabbabtun, kalian akan saling mencintai. Afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Dan termasuk tanda-tanda hari kiamat justru kalau kita hanya salam kepada orang yang kita kenal. Kita harus salam kepada semua orang yang kita tidak kenal pun di antara kaum muslimin. Yang keempat teman-teman sekalian adalah bagaimana Adam alaihissalam diperlihatkan keturunannya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunannya, ya. Kemudian ini sudah kita tahu tadi, diperlihatkan semua, termasuk beliau melihat sendiri keturunannya Daud alaihissalam, ya. Kemudian yang kelima adalah umur setiap orang di antara kita sudah ditentukan jauh sebelum kita diciptakan. Karena Nabi Adam alaihissalam waktu diciptakan keturunannya belum ada, tapi Allah SWT sudah perlihatkan ini keturunanmu nanti semua pada saat mereka lahir di muka bumi. Dan setiap orang di matanya sudah ada catatan umurnya. Nah ini berarti umur kita sudah ditentukan, tidak akan bertambah dan berkurang. Ya, makanya doa-doa yang menyebutkan tentang siapa yang melanjutkan silaturahim, maka siapa yang ingin diluaskan rezekinya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan ditambah jumlah umurnya, tetapi Allah SWT berikan keberkahan pada umurnya. Ya. Kemudian yang keenam teman-teman sekalian adalah bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Daud alaihissalam, di mana Allah dengan izinnya tentu Adam alaihissalam akhirnya menghadiahkan 60 tahun dari umurnya. Jadi umur Daud tadinya 40 tahun saja. Karena ada hadiah dari Adam alaihissalam, dia minta dipotong umurnya, maka tambah 60 jadi 100 tahun umurnya. Dan dari sini kita tahu umur Daud alaihissalam 100 tahun. Kemudian yang ketujuh teman-teman sekalian, bagaimana, ya,
Adam alaihissalam adalah manusia pertama dan dia punya pengaruh dalam penentuan terhadap keturunannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan izin dia pada saat dia mau berbagi umurnya, dan ini tidak terjadi pada orang lain gitu ya. Hanya terjadi pada Adam alaihissalam. Ini khususiat Adam alaihissalam. Jadi cuma dia yang diizinkan oleh Allah SWT untuk menambahkan umur. Jadi kayak kita sekarang tidak mungkin kita mengatakan, ya Allah berikanlah 10 tahun umurku untuk anakku. Tidak bisa lagi. Ini hanya Adam alaihissalam. Ini yang ketujuh. Dan yang kedelapan teman-teman sekalian, ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini disebutkan dalam hadis, kedua tangannya Allah itu kanan, dan ini sedikit butuh bahasan teman-teman sekalian. Ya mungkin cuma setengah menit saya sampaikan. Jadi jangan difahami kalau tangannya Allah SWT dua-duanya kanan. Tapi yang dimaksud adalah secara makna kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah berfungsi kanan, tidak seperti makhluknya. Ya, tidak seperti makhluknya. Karena makhluknya ada memiliki tangan kiri, kayak kita tangan kiri kita difungsikan untuk cebok dan segala macam ya. Ya, itu sudah menjadi sebuah sunnatullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kanan dan kiri. Tapi tidak diserupakan dengan makhluknya. Sebagaimana cukup banyak hadis-hadis menyebutkan masalah itu. Pada hari kiamat nanti Allah akan menggenggam langit dan bumi dengan tangan kanannya, lalu menggenggam juga dengan tangan kirinya sisanya gitu kan. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan kedua tangannya kanan adalah berarti kedua tangan Allah Subhanahu wa taala ya berfungsi kanan. Ya maksudnya selalu penuh dengan kebaikan. Makanya di sini dikatakan dalam hadis bahwasanya Allah SWT menggenggam kedua tangannya lalu menyuruh Adam memilih. Lalu Adam memilih yang kanan, kemudian Adam faham mengatakan dan kedua tangannya Tuhanku adalah kanan. Maksudnya fungsi kanannya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, yang kesembilan adalah bagaimana perintah pertama dicatatkan tulisan pada saat itu, karena Nabi Adam alaihissalam pada saat sudah menghadiahkan 60 tahun umurnya kepada Daud, dia sempat memungkirinya. Ya, dia sempat memungkirinya pada saat dia mulai hitung. Allah SWT berikan dia umur 1000 tahun, Adam alaihissalam. Dari sini juga ada hadis ini kita tahu umurnya Adam alaihissalam 1000 tahun. Dan ternyata teman-teman sekalian, karena dia bilang waktu awal sebelum Daud alaihissalam pun ada di muka bumi, ya, dia sudah mengatakan kenapa cuma 40 tahun ya Allah, saya hadiahkan 60 tahun. Berarti kan umur Nabi Adam berkurang 60 tahun, berarti sisa 940 tahun. Ya. Nabi Adam alaihissalam mulai menghitung dengan teliti tentang masalah itu. Pas 940 tahun, datanglah malaikat maut. Lalu Adam alaihissalam berbicara mengatakan, sungguh kau telah buru-buru datang. Kata malaikat maut, kata Adam alaihissalam, Allah telah memberikan aku umur 60 tahun. Maka kata 1000 tahun maaf. Maka kata malaikat maut, kau telah menghadiahkan 60 tahun kepada Daud, apa kau lupa? Maka Adam pun memungkiri pada saat itu. Ya, memungkiri bisa bermakna adalah lupa ya. Maka lupalah juga keturunannya, gitu kan. Biasanya begitu manusiawi, orang kadang-kadang lupa ya. Tapi Allah SWT menjadikan ini sebagai sebuah prinsip, karena Nabi Adam alaihissalam pada saat itu mengingkari tentang masalah 60 tahun tersebut, dan juga dia lupa kalau dia pernah menghadiahkan kepada Daud, maka keturunannya pun berbekas dengan masalah itu. Khusus masalah perintah catatan ini teman-teman sekalian, Anda bisa kembali, mohon maaf ini karena sudah masuk azan ya, waktu sholat duhur, saya menyampaikan kepada Anda, insya Allah Anda bisa melihat teman-teman sekalian di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah perintah mencatat. Kita disuruh kalau utang piutang ya, kita disuruh mencatat, seperti itulah kurang lebih perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini cukup panjang, Anda bisa insya Allah membaca itu, dan Anda akan fahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencatat di situ dan mendatangkan saksi-saksi ya, walaupun orang yang kita kenal ya, karena banyak orang melalaikan masalah ini. Dan ini sebenarnya salah satu pesan daripada hadis yang mulia ini. Baik teman-teman sekalian, ini bahasan kita, semoga Anda bisa mengambil manfaat dari situ insya Allah.